Nah saatnya Indonesia untuk memilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 untuk menerima saran dan masukan yang konstruktif. Evaluasi yang dilakukan dalam semua tahapan pemilu mulai dari tahapan perencanaan, pemuktahiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pendaftaran bakal calon anggota legislatif, termasuk juga sampai dengan tahapan pemungutan penghitungan hingga rekapitulasi. Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Rifki mengharapkan ada masukan dan saran dari semua pihak untuk melakukan perbaikan ke depan dalam tahapan-tahapan pemilu ke depan, terutama yang menjadi konsen dalam waktu dekat adalah pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Rifki mengungkapkan sangat bersyukur peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 ini meningkat. Peningkatan itu di atas 80% dibandingkan pemilu tahun 2019 lalu, sekitar 74,64%. Rifki menegaskan, peningkatan partisipasi masyarakat tentunya bukan hanya kerja KPU dan sosialisasi yang dilakukan, tapi juga kerja semua pihak baik pemerintah daerah, partai politik yang memiliki bakal calon legislatif. Salah satu indikator pemilu sukses itu salah satunya indikator tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, dan itu juga menjadi perhatian dan salah satu poin dalam kesuksesan pemilu. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah, pihaknya melihat dalam beberapa kali pilkada, tingkat partisipasinya itu biasanya lebih rendah dari pemilih legislatif. Hal ini disebabkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian, salah satunya dalam pemilu legislatif itu banyak pihak yang terlibat, seperti calon-calon yang mendorong masyarakat untuk memilih dan datang ke TPS menggunakan hak pilih. Jika pemilihan kepala daerah, biasanya partisipasi masyarakatnya lebih rendah, tapi memang ini menjadi tantangan pada Pilkada 2020 lalu, angka partisipasi pemilih 60% lebih. Harapan kami Pilkada tahun 2024 ini bisa meningkat di angka 70% bahkan lebih. 2024 yang terlalu. Jadi yang dilakukan evaluasi ya semua tahapan pemilu, saya kira. Kita menerima masukan, saran yang konstruktif dalam setiap tahapan pemilu. Jadi kan sebagaimana saya sebutkan tadi, mulai dari tahapan perencanaan, pemutahiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pendaftaran bakal calon anggota legislatif, termasuk juga sampai dengan tahapan pemungutan penghitungan hingga rekapitulasi. Nah, itu semua kita harapkan ada masukan, saran dari pihak-pihak yang hadir hari ini untuk perbaikan ke depan dalam tahapan-tahapan pemilu ke depan, terutama yang menjadi konsen kami dalam waktu dekat adalah pelaksanaan pilkada. Tadi disebutkan ada peningkatan partisipasi masyarakat, mungkin bisa disampaikan lagi. Jadi memang alhamdulillah ya, puji syukur pada pemilu tahun 2024 ini tingkat partisipasi masyarakat itu di atas 80%, meningkat dibandingkan pemilu tahun 2019 sekitar 74,64% atau 74,64% kalau salah ya. Dia peningkatan partisipasi masyarakat ini tentunya bukan hanya kerja KPU yang terus mensosialisasikan pemilu, tapi juga kerja semua pihak baik pemerintah daerah, kemudian juga terutama partai politik yang memiliki bakal calon legislatif yang akan didudukkan di lembaga legislatif ya. Nah, jadi memang kami bersyukur peningkatan partisipasi masyarakat ini, karena memang salah satu indikator pemilu sukses itu salah satu indikatornya tingkat partisipasi pemilihnya itu tinggi. Nah, jadi itu juga menjadi perhatian, artinya menjadi salah satu poin dalam kesuksesan pemilu. Kalau pilkada ini targetnya? Memang dalam beberapa kali pilkada yang saya amati, tingkat partisipasinya itu biasanya itu lebih rendah dari pemilu legislatif. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian, salah satunya misalkan ketika dalam pemilu legislatif itu banyak pihak yang terlibat, banyak calon. Nah, itu tentu juga mendorong masyarakat pemilih-pemilihnya untuk datang ke TPS melakukan hak pilih.
Nah, beda dengan pemilihan kepala daerah. Ya, biasanya partisipasi masyarakatnya lebih rendah. Tapi memang ini menjadi tantangan bagi kami. Jadi kalau pilkada 2020 itu di angka 60% lebih, nah, harapan kami bisa di angka 70% bahkan lebih. Ada strategi untuk peningkatan itu di pilkada daerah? Untuk peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada, tentunya sosialisasi yang lebih masif. Kemudian juga selain sosialisasi, yang menjadi perhatian kami bagaimana data pemilih itu lebih bersih. Jadi jangan sampai banyak data pemilih yang tidak kurang akurat, itu juga mempengaruhi. Misalkan data pemilih yang tidak akuratnya tinggi, itu akan berbanding dengan pembagian dengan partisipasi pemilih. Karena itu ini menjadi concern kami juga di KPU, juga menjadi arahan dari KPU RI bagaimana ketika pemutahiran data pemilih itu dari waktu ke waktu itu harus meningkat, termasuk dalam pilkada ini menjadi perhatian. Basis awal itu adalah data pemilu terakhir dalam hal ini pemilu legislatif, itu yang akan dimutakhirkan kembali. Nah, untuk menjadi data pemilih pada pelaksanaan pilkada. Ini kesiapan pilkada yang sudah dan akan dilakukan saat ini sejauh mana? Kalau saat ini tahapan pilkada baru masuk pada tahapan perencanaan ya. Kemudian yang akan kami lakukan, kami sudah membuat helpdesk, namanya helpdesk untuk pencalonan perseorangan. Itu dari 5 Mei itu sudah bisa. Jadi tokoh-tokoh yang ingin maju sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah melalui jalur perseorangan itu mulai dari tanggal 5 Mei itu sudah bisa untuk menyerahkan dukungan ke KPU. Jadi sistemnya itu kan seperti ini, mereka menyerahkan dukungan dulu ke KPU, dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, kemudian dilakukan verifikasi faktual. Nah, itu nanti akan dihitung jumlahnya. Kalau misalkan sudah terpenuhi, itu bisa dilanjutkan tahap berikutnya untuk pendaftaran. Kalau tidak terpenuhi, maka dia harus memenuhi sejumlah kekurangan itu dengan 2. Ini calon perseorangan yang dimaksud? Calon perseorangan. Kalau pendaftaran itu nanti sama. Kalau pendaftaran sama-sama baik dari calon perseorangan maupun dari partai politik. Tapi untuk calon perseorangan itu mulai dari sekarang, dari tanggal 5 Mei ini sudah bisa menyerahkan dukungannya. Saya dengar juga untuk pendaftaran rekrutmen PPK juga sudah berlangsung. Ditegaskannya, strategis untuk peningkatan partisipasi pemilih di pilkada ini tentunya dengan melakukan sosialisasi yang lebih aktif lagi. Kemudian selain sosialisasi yang menjadi perhatian pihaknya, bagaimana daftar pemilih itu lebih bersih, jadi jangan sampai banyak data pemilih yang namanya tidak akurat. KPU juga ingin ketika pemuktahiran data pemilih itu dari waktu ke waktu harus meningkat, termasuk dalam pilkada ini harus menjadi perhatian dari awal itu. Data pemilu terakhir, yaitu pemilu legislatif kemarin, akan dimutakhirkan kembali untuk namanya menjadi data pemilih pada pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024 nanti. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolitri Subagio, Sampit TV mengabarkan. Tiba saatnya Indonesia